Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba melihat bagaimana menyatukan program kerja dalam satu template. Nah, ini manfaatnya adalah untuk mempermudah monitoring dan evaluasi serta tracking sebenarnya. Jadi dengan template ini kita harapkan teman-teman di masing-masing bidang kerja dan beserta kasubnya itu bisa melihat atau mereview progres pekerjaan yang ada, dan apabila ada kendala itu bisa segera membuat strategi untuk layoutnya. Misalkan kita masuk ke salah satu subdivisi. Nah, ini misalkan di subdivisi untuk tata kelola ya. Nah, jadi misalkan ada satu program proyeknya itu monitoring pengesahan laporan RSTI. Di sini kita bisa lihat item objektifnya itu ada 4, dan masing-masing objektif itu sudah di breakdown berdasarkan timeline. Nah, timeline yang warna hijau muda itu artinya itu rencana atau target, sementara yang hijau tua itu adalah realisasinya. Nah, dari sini kita bisa melihat misalkan 2 item di atas, laporan dan pengesahan RSTI serta perbaikan dokumen RSTI itu on the track, karena di situ ada 2 warna hijau muda dan hijau tua, sementara yang on progress itu adalah masih finalisasi dokumen RSTI dan pengesahan dokumen RSTI. Di bagian kanan kita bisa melihat update saat ini itu sudah didapatkan draft final laporan RSTI versi 15.2. Nah, problem identification dan corrective action ini adalah salah satu tools atau cara bagaimana kita memanage problem ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan itu, masalahnya apa? Dokumen RSTI mengalami beberapa kali revisi dan belum disahkan oleh direksi dan dewan komisaris. Corrective actionnya apa? Melakukan revisi final RSTI oleh tim BCG. Nah, terus minggu depannya, ini kan posisi November minggu pertama ya. Minggu depannya berarti harus melakukan review laporan RSTI dengan mapping level. Ini sampai didapatkan kesepakatan. Baru sebenarnya ada poin yang kedua, kalau saran saya didapatkan draft final laporan RSTI versi 15.2. Nah, problem identification dan corrective action ini adalah salah satu tools atau cara bagaimana kita memanage problem ya. Jadi mengidentifikasi permasalahan itu, masalahnya apa? Dokumen RSTI mengalami beberapa kali revisi dan belum disahkan oleh direksi dan dewan komisaris. Corrective actionnya apa? Melakukan revisi final RSTI oleh tim BCG. Nah, terus minggu depannya, ini kan posisi November ini sampai didapatkan kesepakatan. Baru sebenarnya ada poin yang kedua, kalau saran saya. Poin yang kedua itu adalah menjadwalkan meeting dengan direktur teknis atau direktur bidang, yaitu Pak Direktur Bisnis, lalu menjadwalkan meeting untuk pembahasan RSTI dengan dewan komisaris. Ini adalah salah satu contoh. Misalkan kita next ke subdivisi yang lain, yang pengembangan kemarin tuh belum. Nah, ini tunggu yang RSTI. Nah, ini sebagai pengalaman kita ya. Jadi tiap update RSTI itu kan kita cuma ngasih progres seperti itu. Tolong dilengkapi dengan evidence. Misalkan health monitoring itu kan kemarin udah dibuat mind map-nya sama siapa kemarin yang buat. Jadi health monitoring itu ternyata aplikasi di subholding itu yang mendukung health monitoring itu ada aplikasi ABC di PTPN 1, PTPN 4 demikian, SDN demikian. Nah, nanti masing-masing aplikasi itu saya minta evidence-nya, misalkan ditutorialkan cara mengaplikasinya dan seperti itu. Terus sekaligus evaluasi untuk template ini ya, di pengembangan itu kemarin belum banyak yang terakomodir. Misalkan di pengembangan next. Nah, ini masih ada yang template, Loren Sum tadi kan. Ini yang di subdivisi pengembangan. Ini benchmark. Ini sub pengembangan rumit Pak. Ini benchmarknya. Iya, enggak, maksud saya yang subdivisi pengembangan kan terutama di aplikasi pengembangan digital itu kan. Aplikasi ini Pak. Di sini cerita itu. Ya udah. Sebelumnya. Kan harusnya kan yang tercatat itu kan misalkan itu ada iCover, itu seperti apa progresnya, KPI, itu seperti apa progresnya, itu harusnya dituangkan ke dalam masing-masing template ini. Jadi biar lebih detail. Termasuk yang untuk apa ITGC dan lain sebagainya, itu kan maksudnya ini sebenarnya
ngumpulnya untuk ngopi, tapi sekalian aja lah saya menyampaikan. Jadi kenapa sih saya ngarahin untuk buat ini gitu kan? Yang pertama, ini menurut saya ini mempermudah teman-teman sekalian di lingkup divisi. Jadi tidak hanya melihat hasil, ya memang dengan tim ya, tapi ini dia inisiasi awal. Dulu saya ingat assignment ini saya kasih ke Pak Mubarok untuk digitalisasi pemupukan. Nah, kenapa penghargaan ini saya berikan ke Pak Mubarok? Karena yang pertama adalah impact dari digitalisasi pemupukan tersebut. Ternyata kan lintas divisi, lintas bidang, itu yang pertama. Terus yang paling utama, ini sebenarnya memenuhi aspirasi dari BOC dan BOC. Dan harapannya ini tidak selesai sampai di sini, karena masih banyak PR sebenarnya. Jadi kayak revamp dan perbaikan SOP, benchmarking dan lain sebagainya, penyempurnaan QR code dan lain sebagainya. Walaupun di SK yang baru penempatannya itu udah di ERP, tapi saya berharap 2 bulan ini bisa membantu transisi GroupMate ini untuk lebih baik ke depannya. Dan ini juga menjadi penyemangat ya ke teman-teman yang lain. Nah, jadi dengan program ini adalah salah satu momen di mana teman-teman bisa menunjukkan prestasinya sebenarnya. Jadi dari kinerja terwujud prestasi, dan ini adalah bentuk apresiasi dari perusahaan. Oke, sekali lagi saya